Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan dendrologi kali ini kita akan membahas 5 famili yang nantinya akan mempunyai ciri masing-masing. Antara lain adalah Anacardiaceae, Anonaceae, Apocynaceae, Araucariaceae, dan Ericaceae. Nah, Anacardiaceae merupakan famili yang mempunyai ciri khas yaitu mengeluarkan getah putih. Tapi lama-kelamaan ketika terkena udara, getah putih tersebut berubah menjadi hitam. Dan getahnya ini sangat berbahaya jika terkena kulit dan akan menyebabkan iritasi pada kulit. Jadi ada beberapa jenis yang mempunyai getah yang sangat berbahaya bagi kulit. Umumnya Anacardiaceae buahnya buah batu atau buah yang berdaging seperti pada gambar ini, dan bunganya juga berbentuk malai. Contohnya adalah seperti pada gambar yaitu bunga mangga. Dan biasanya warnanya warna merah jambu, ada juga yang putih kekuningan. Ada beberapa jenis famili dari Anacardiaceae. Yang pertama adalah getah rengas, yang tadi saya sampaikan salah satu jenis yang mempunyai getah yang sangat berbahaya jika terkena kulit. Ada Dracontomelondau, ada Campnosperma auriculata, Mangifera indica, Mangifera foetida, Mangifera odorata, Mangifera caesa, Mangifera casturi, Spondias dulcis, Anacardium occidentalis, Spondias spinata, dan Bowea macrophylla. Nah, dari beberapa jenis ini akan kita lihat per masing-masing jenis dengan ciri khasnya masing-masing. Glutarengas ini merupakan salah satu jenis tanaman yang mempunyai getah yang berbahaya jika terkena kulit atau membuat kulit menjadi iritasi. Dari slide ini dapat dilihat bentuk daunnya ini tunggal, dia warnanya lebih hijau tua dan mirip seperti daun mangga. Ini terus ada Dracontomelondau. Dracontomelondau ini merupakan jenis dari famili Anacardiaceae juga. Dapat dilihat komposisi daunnya dia majemuk seperti pada gambar tersebut, dan kita bisa lihat juga salah satu bentuk buahnya, atau di Kalimantan disebut juga dengan buah sengkuang, Dracontomelondau. Jadi ciri khasnya yang mungkin bisa dilihat adalah di pangkal daunnya itu ada mirip seperti buku, bentuknya sebesar. Terus ada Mangifera caesa atau kemang, ini salah satu jenis dari Anacardiaceae. Daunnya hampir mirip seperti mangga dan warna bunganya berwarna ungu, terus buahnya besar, rasanya agak asam, dan ini ukurannya juga cukup besar untuk buahnya. Berwarna coklat untuk buahnya. Terus ada Anacardium occidentale atau jambu mete. Ini salah satu jenis apa namanya yang banyak digunakan juga untuk diambil kacangnya. Pada gambar bisa dilihat ada buahnya yang bisa diambil untuk dimanfaatkan. Daunnya juga sama, keras, dia juga termasuk daun yang tunggal. Dan beberapa saya temukan di lapangan itu bisa juga dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai jenis tanaman reklamasi lahan bekas tambang timah di wilayah Bangka. Mungkin nanti juga bisa dicek juga di tempat yang lain, di beberapa daerah ini juga sangat populer, terutama untuk dijadikan diambil kacangnya atau chestnut. Terus ada kedondong atau Spondias dulcis. Ini sebagian besar dari kita sudah bisa melihat buahnya yang kecil gitu ya, di luarnya mulus tapi di dalamnya dia mempunyai apa namanya semacam duri-duri seperti itu ya. Jadi kalau dari lihat komposisi daunnya dia majemuk, terus ciri khasnya bisa dilihat dari daunnya, atau nanti ketika ada buah mungkin kita akan lebih kenal dengan tanaman ini. Terus ada Boya macrophylla atau Gandaria. Ini kalau dilihat dari buahnya tadi hampir mirip seperti yang ada di Dracontomelondau. Buahnya bulat, warnanya hijau dan kekuning-kuningan. Ya. Bisa dilihat dari komposisi daunnya, ini dia daunnya tunggal. Di Indonesia disebut dengan Gandaria. Nah, setelah famili
Anacardiaceae, kita pindah ke famili selanjutnya, yaitu famili Annonaceae. Di famili Annonaceae ini ada beberapa ciri khas yang mungkin bisa dilihat. Yang pertama adalah biasanya bunganya itu mempunyai 6 kelopak yang berwarna coklat, bisa juga kuning atau kehijauan. Nah, dari gambar ini mungkin bisa kita lihat dari kelopak-kelopak yang ada di gambar sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Ini warnanya seperti ini. Nah, di beberapa daerah ada juga yang memanfaatkan beberapa jenis di famili ini digunakan untuk obat-obat tradisional. Bisa juga untuk dijadikan sebagai sumber untuk parfum atau juga rempah-rempah, terutama untuk jenis yang pada gambar sebelah kiri, yaitu bunga kenanga yang bisa juga dimanfaatkan untuk parfum. Contoh jenisnya ada Polyanthia Polylaltia langifolia, ada Staphylococcus burahol, ada Cananga odorata, ada Annona muricata, ada Annona squamosa, ada Annona reticulata, dan eh, Polyalthia laterifolia atau Rhodogan. Nah, itu beberapa jenis yang ada di Annonaceae. Terus ini kita akan lihat beberapa jenis yang mungkin bisa kita kenali dari tampakan daunnya, batangnya, ataupun buahnya, serta bunganya. Polylantia longifolia ini merupakan jenis gelodogan tiang. Disebutnya gelodogan tiang banyak digunakan sebagai tanaman pembatas windbreaker atau juga disebut dengan windbreaker. Biasanya bentuknya runcing atau kerucut seperti itu dan cabangnya biasanya akan ke arah bawah. Terus di sini kalau kita lihat ciri khas daunnya adalah tepinya bergelombang, dia lebih lancet seperti itu, ukurannya kecil dan apa namanya lebih banyak digunakan sebagai tanaman windbreaker. Terus ada Staphylococcus burahol di beberapa daerah, ini juga disebut dengan kepel. Di daerah Jogja juga bisa disebut dengan kepel. Nah, ciri khasnya yang bisa kita lihat dari burahol ini adalah permukaan daun yang berwarna hijau agak gelap, dan biasanya juga ketika berbuah, buahnya menempel pada batang. Dan bisa kita lihat, seperti yang disampaikan pada slide pertama, bisa dilihat dari kelopaknya yang berjumlah 6 yang pada gambar kiri. Nah, pada gambar tengah ini adalah buahnya yang berwarna seperti coklat, berwarna coklat gitu ya, seperti sawo. Jadi ini ciri khasnya biasanya bisa dilihat dari daun. Terus ada kenanga odorata. Nah, kenanga odorata ini banyak dimanfaatkan untuk parfum. Di beberapa daerah ini disuling, jadi dia diambil atau diekstrak atau destilasi atau disuling gitu, untuk diambil wanginya, dijadikan sebagai parfum. Nah, ini mungkin bisa dilihat salah satu pada gambar, dan komposisi daunnya dia tunggal, dan mungkin kita bisa melihat pinggiran daunnya serta warna tulang daun yang berwarna kuning pada daun kenanga ini. Terus ada Annona muricata, ini salah satu jenis dari Annonaceae yang mempunyai manfaat juga untuk menghambat sel kanker. Jadi bisa digunakan daunnya, bagian yang bisa dimanfaatkan adalah daunnya untuk digunakan sebagai ramuan untuk menghambat sel kanker. Sirsak ini ciri khasnya bisa dilihat dari daunnya berwarna hijau gelap. Terus kalau ada buahnya, biasanya buahnya ciri khas buahnya adalah diselimuti seperti duri, tapi durinya tidak terlalu tajam biasanya. Jadi banyak digunakan sebagai jus dan lain sebagainya. Terus kita pindah ke famili selanjutnya adalah Apocynaceae, salah satu jenis famili yang mempunyai ciri khas. Yang pertama, dia mempunyai getah putih, biasanya ya, mempunyai getah putih. Ini yang banyak dimanfaatkan. Akan tetapi sebagian besar famili ini beracun. Jadi beberapa jenis agak hati-hati, terutama buahnya. Jadi jangan sampai kita memakan buahnya, nanti kita akan keracunan. Nah, dari famili Apocynaceae ini ada beberapa jenis yang akan saya sampaikan. Yang pertama Alstonia scolaris, Alstonia pneumatoptora atau pulai rawa, Diera postulata atau jelutung, Diera lowi, dan Cerbera mangas atau bintaro.
Dari beberapa gambar ini nanti kita akan lihat satu-satu jenis dari aposinasi. Alstonia scolaris merupakan salah satu jenis yang banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Terus banyak juga yang memanfaatkan kayunya untuk dijadikan sebagai pensil atau wayang kulit. Ciri khasnya adalah dia bentuk daunnya itu melingkar dan eh, bisa dilihat buahnya seperti itu, panjang dan mengeluarkan getah berwarna putih. Daerah postulata atau jelutung ini juga banyak ditemukan di daerah rawa biasanya. Banyak kegunaannya, salah satunya adalah sebagai obat sul, sakit gigi, bahan baku papan, dan getahnya. Daerah postulata, getahnya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan permen karet. Cerbera mahas ini salah satu jenis dari aposinasi juga yang umum dan banyak ditanam di pinggiran jalan atau digunakan sebagai tanaman peneduh. Buahnya bulat dan biasanya warnanya hijau dan merah. Kalau dilihat akan sangat menggoda sekali, tapi buah ini berbahaya. Terus kita ke famili selanjutnya yaitu Araucariaceae. Araucariaceae merupakan pohon yang biasanya ukurannya tinggi, besar gitu, dengan mempunyai kulit batang yang mengelupas dan bergetak atau mempunyai resin. Araucariaceae ini di beberapa kita akan pelajari. Yang pertama Arecaceae dan Agathis. Jadi ada dua marga yang akan kita lihat, Arecaceae dan Araucaria dan Agathis. Jadi kalau dilihat yang Araucaria ini biasanya batangnya seperti yang kanan. Jadi dia seperti itu. Nah, sedangkan Agathis ini dia mengelupas atau bersisik, mirip seperti sisik. Contoh jenisnya adalah Araucaria curinghamii. Ini biasanya daunnya kecil-kecil, tajam gitu ya, dan Agathis damara. Nah, beberapa seperti Agathis damara ini banyak dimanfaatkan getahnya untuk diambil, getahnya dijadikan sebagai getah kopal. Ini Agathis damara yang saya sampaikan adalah ya, batangnya yang bersisi dari itu mempunyai getah dan biasanya ukuran daun seperti mengkilat, tebal, mengkilat. Terus Araucaria curinghamii biasanya banyak digunakan juga sebagai tanaman hias. Ini yang terakhir yaitu Arecaceae, biasanya banyak ditemukan di daerah rawa. Jadi pohon yang biasanya dia daun kaku majemuk menyirip dan berbentuk kipas. Ini biasanya banyak ditemukan di daerah rawa. Contoh jenisnya apa saja? Ada kelapa, Petrus nujipera, ada Areca pinnata, Areca catechu, Milais, Boraeus labilever atau lontar, dan Microsilon sagu. Dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis yang lain, ada rotan juga, ada yang Monotrops rubra. Terus ini adalah contoh jenisnya. Jadi kalau kelapa umumnya ini banyak ditemukan di daerah pantai. Terus ada Areca pinnata, ini juga termasuk dari famili Arecaceae, banyak dimanfaatkan untuk diambil sagunya, apa namanya, niranya dijadikan sebagai gula. Sama seperti kelapa juga bisa diambil untuk dimanfaatkan sebagai gula merah. Terus ada lontar. Nah, lontar ini beberapa daerah, terutama di daerah Tuban, ini dimanfaatkan untuk diambil airnya, dijadikan sebagai legen. Jadi beberapa daerah di NTT ini kopinya daunnya bisa dibuat menjadi sebagai alat musik sasando, ciri khas dari NTT. Yang terakhir adalah Microsilon sagu. Ini banyak dimanfaatkan atau diambil sagunya oleh masyarakat yang ada di Papua. Jadi sebagai salah satu sumber makanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi 5 famili tadi. Jadi silahkan dituliskan masing-masing ciri khas dari famili tersebut yang bisa membuat kita menjadi lebih kenal dan lebih dekat dengan materi. Seperti Anacardiaceae, Aronaceae, Aposinacea, terus Araucariaceae, dan Arecaceae. Jadi bisa kita lihat apa saja ciri khasnya yang bisa membuat kita menjadi lebih kenal dengan famili tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.